kawan pajak yang ada di Batam dan sekitarnya. Iya. Pak Dedik ini penyuluh pajak ahli medianya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Riau nih ya. Sudah ahli, sudah malam melintang di mana-mana nih ya Pak Dedik ya. Jadi jadi Pak Dedik kemarin baru saja diterbitkan ya atau berlaku PMK 37 tahun 2025. Tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 2024. Dan di sini mungkin 2025 ya, 2025. Nah, di kawan pajak semua yang menyaksikan IG ini tentu sudah ada yang mendengar ya, baik melalui media maupun juga ada yang sudah penasaran membaca langsung aturannya ya mungkin ya. Nah, namun kali sore ini kita berkesempatan hadir di sini di tengah kawan pajak, kita akan mengupas tuntas mungkin secara sederhana ya, yang mudah dipahami oleh kawan pajak semua nih. Nah, di PMK 37 ini sebenarnya Pak Dedik ya, itu intinya mengatur apa ya, dan pajak apa yang sebenarnya dibahas ya Pak Dedik ya? Iya, menarik sebenarnya PMK 37 2025 ini ya. Mungkin buat pelaku usaha ya digital perlu diketahui bahwasanya ini bukan pajak baru. Ya, ini bukan pajak baru, tetapi lebih mengatur mekanisme tata cara bagaimana pemungutan pajak atas transaksi elektronik melalui marketplace, dan marketplace inilah yang ditunjuk sebagai pihak untuk melakukan pemungutan. Pemungutan apa? Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan nanti yang diterima atau diperoleh oleh merchant yang melakukan transaksi melalui marketplace tadi. Oke, berarti di sana kalau saya highlight nih ya Pak Dedik ya, berarti di sana ada marketplace-nya ya, atau pihak yang ditunjuk ya, pihak lain tadi ya. Kemudian juga ada sellernya ya, merchant-nya ya. Dan kemudian juga ada mekanisme pemungutan 22 ya, PP pasal 22 ya. Nah, mungkin untuk pertama ini pemanasan nih di marketplace-nya atau pihak lain nanti kriterianya apa nih? Apakah semua marketplace itu nanti ditunjuk yang jadi pemotongnya atau seperti apa nih? Iya, menarik pertanyaannya ya. Terkait dengan bicara marketplace, kalau kita kilas balik lah, bahwasanya dengan adanya digitalisasi ini akhirnya berkembang secara ekonomi, memudahkan orang untuk mendapatkan barang, orang untuk mendapatkan jasa. Nah, di balik itu kan pasti ada yang berjasa, ya, yang berperan, yaitu marketplace. Perkembangan marketplace juga sudah relatif lebih baik ya, sekarang sudah bertambah dari tahun ke tahun. Nah, terkait dengan ketentuan PMK 37 ini, marketplace-nya seperti apa yang akan ditunjuk sebagai pihak yang akan melakukan pemungutan tadi terkait PPh 22. Yang pertama pastinya marketplace ini ya dia penyelenggara perdagangan yang melalui sistem elektronik PPMSE gitu kan, sudah terdaftar. Apakah dia berkedudukan di Indonesia ataupun berkedudukan di luar. Tetapi di ketentuan ini untuk penunjukan marketplace tidak hanya tidak melihat nature-nya aja ya, tetapi dilihat juga nilai transaksinya, dilihat juga terkait dengan traffic-nya, berapa sih yang pengakses terkait marketplace. Karena ini pentingnya, karena pentingnya apa? Di sini bisa untuk menjaga bahwasanya ketika marketplace itu ditunjuk sebagai pemungut ya terkait dengan PPh 22 oleh pemerintah, itu nggak sia-sia. Jadi marketplace-nya harus istilahnya harus punya apa ya, punya basic yang kuat juga, tidak hanya tadi ya, tapi bagaimana nilai transaksinya itu kan, bagaimana traffic ya yang mengakses terkait dengan marketplace tersebut itu. Baik, berarti di situ tidak semua marketplace dulu nih ya yang tidak semua ya, tidak semua marketplace ditunjuk, tapi ada kriteria-kriteria seperti tadi. Kalau marketplace-nya bisa berkedudukan di Indonesia, bisa juga di luar ya Pak ya. Nanti juga ada tambahan kriteria, lihat dari trafficnya dan lihat dari nilai transaksinya.
Jadi merchant tuh aman ya. Betul. Jadi merasa aman nggak was-was lagi ya iya. transaksi pinjam. Karena mungkin di sana kan kan sebenarnya ada ketika pembeli itu kan biasanya melalui rekening dulu ya, berarti iya, rekening betul. dulu ya. Melalui rekening nanti baru setelah transaksinya dianggap selesai sama pembeli baru ditransfer ke penjual ya sebenarnya ya. Menambahkan nih Bang Asmi, jadi selain kriteria tadi yang jelas marketplace itu harus punya namanya rekening penampungan. Oh, ada rekeningnya juga. Jadi itu jadi escrow account ya. Itu jadi kriteria. Iya, betul. Siap, karena kan transaksi penampungan atau rekening bersama itu dibutuhkan untuk apa? Untuk pengamanan. Pengamanan dari sisi siapa? Penjual atau pembeli. Ya, jadi kedua belah pihak sudah sepakat dulu barang yang dibeli apa dan diterimanya benar, baru dianggap selesai dan uangnya diterima penjual ya. Berarti kriterianya sih sudah cukup ketat juga ya sebenarnya, ketat juga ya. Baik, kalau kita sudah tahu kriteria nih, marketplace seperti ini nih. Tadi ada penjual nih ya. Penjualnya itu siapa ini sebenarnya nih? Merchantnya ya. Iya, merchantnya ini. Ya kalau kita kan biasanya ada toko-toko nih. Ada nggak kriteria seperti yang di marketplace tadi nih? Ada nggak kriteria khususnya? Iya, kalau sebagai merchant pastinya harus ada juga ya kriterianya. Yang jelas kalau merchant ini kan bisa wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri ya, pastinya pedagang dalam negeri, ya kan? Yang mana dia memperoleh penghasilannya itu nanti tersimpan di dalam rekening, apakah rekening bank atau rekening keuangan sejenisnya. Selain itu, si merchant ini ketika bertransaksi harus mempunyai akun. Akunnya itu ya kalau menggunakan internet protokol ya bahasanya itu harus ada di Indonesia. Kalau menggunakan istilahnya nomor kontak, telepon dan sebagainya harus menggunakan kode di Indonesia. Termasuk di sini buat wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi pengiriman ataupun jasa asuransi, karena kan ketika si pembeli ya melakukan transaksi dengan penjual melalui marketplace kan pasti kan butuh keamanan ya, keamanan barang. Biasanya ada di sana ada biaya pengiriman, kemudian ada biaya asuransi, yang itu pilihan dari si pembeli. Oke, baik. Dari sisi merchantnya sendiri berarti ada kriterianya ya, berarti bisa bergeraknya itu orang pribadi sendiri bisa juga bergerak di menggunakan badan usaha ya berarti ya. Dan beradanya itu di Indonesia ya, yang ditunjukkan dengan menggunakan IP, karena ini kan menggunakan elektronik ya, berarti secara transaksi biasanya kalau tradisional menggunakan toko yang ada di Indonesia. Nah, berarti di sini IP address-nya ya, alamat IP protokol itu ada di Indonesia ya, teralamatnya sama atau nomor teleponnya Indonesia. Nomor teleponnya kode Indonesia. Kalau Indonesia +62 gitu. Oke, berarti tadi sisi marketplace-nya sudah nih. Berarti marketplace-nya sudah ada. Kita sudah tahu nih akun pajak yang kriteria seperti apa, kemudian kita sebagai merchant pun sudah tahu nih posisi kita. Oh, kita menjadi merchant yang dimaksud nggak sih ya di peraturan ini ya. Nah, kalau kita masuk nih ternyata nih, atau kita mau tahu lebih lanjut nih, kita lanjut ke mungkin pertanyaan dari kawan pajak nih. Tadi kan disinggung sempat pajak ya, pajak PPh ya. Nah, PPh-nya tuh PPh apa nih sebenarnya nih pajak ini? Jadi memang untuk pengenalan PMK 37 ini, ya kebijakan ini mempropos namanya pajak penghasilan PPh pasal 22. Tarifnya pun juga kecil ya, 0,5%. Jadi bukan, sekali lagi ya, ini bukan model pajak baru itu, tetapi di sini dimudahkan. Siapa yang dimudahkan? Semua pihak sebenarnya, termasuk yang merchant ya. Merchant mungkin selama ini ketika bicara masalah melakukan penyetoran, kemudian pelaporan pajaknya dan sebagainya kan mengalami kesulitan ya. Nah, ini dengan hadirnya kebijakan ini, di mana si marketplace ditunjuk sebagai pemungut,
itu lebih memudahkan gitu. Oh, Tarifnya 0,5%. persen ya, berarti ya. Tetap tarifnya kecil ya berarti ya. Iya, 0,5%. 0,5% ini dari apa nih Pak Dik? Nah, dari peredaran bruto. Oke, Peredaran bruto nanti tersaji di dalam dokumen tagihan, ya kan, yang diterima, betul, yang diterima oleh siapa? Ya oleh si merchantnya, berapa dari situ. Nanti tagihannya dia dari nilai tagihannya, betul. Ya, dan tarifnya pun kecil ya, 0,5 ya. Nah di sini juga sebenarnya kita kalau pajaknya diberikan kemudahan ya berarti ya, karena kita tidak harus lagi menghitung sendiri berapa nih. Kemudian juga kita tidak harus lagi menyetorkannya nih yang transaksi yang di situ ya. Jadi kemudian juga kita tidak harus membuat semacam laporannya mungkin ya. Cuma pencatatannya masih tetap ya kawan pajak ya. Tetap dicatat transaksinya. Cuma nanti diberikan kemudahannya kita tidak harus lagi menghitungnya berapa, detail-detailnya itu sudah dibantu oleh marketplace ya. Berarti diberikan kemudahan ya. Termasuk di sini Bang Asmit, ketika wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto di bawah 500 juta, ya, ini kan termasuk di dalam skema ini, ya, itu bisa dibebaskan juga, tapi tetap ada syaratnya ya. Nanti mungkin syaratnya kita kulik lagi biar penasaran di kawan pajaknya. Nanti kita tanyakan nih apa nih yang jadi syaratnya nih. Oke, baik. Jadi tadi untuk tarifnya kecil ya, 0,5 ya berarti ya, dan sudah dibantu hitung sama marketplace ya. Nah, kemudian kira-kira nih sebelum mulai, tadi kan kita udah tahu nih merchantnya siapa nih, marketplace tempat ya sudah tahu nih, kemudian tengah-tengahnya sudah tahu nih ada pajaknya di sana kecil nih. Nah kemudian kita kan mau mulai nih masih dagang nih kan, supaya pembeli dan pembeli barang kita harus mulai dari mungkin pendaftaran akun, atau kalau yang sudah ada akunnya dengan berlakunya PMK 37 ini apa kira-kira yang harus dilakukan seller nih atau merchant nih, apa saja nih kira-kira yang perlu disiapkan nih? Sebenarnya mudah sekali. Yang pertama menyampaikan informasi ya, informasinya ya korespondensi, NIK atau NPWP gitu kan. Kalau misalkan si merchantnya mempunyai peredaran bruto di bawah 500 juta, bikin surat pernyataan, kan? Formulirnya sudah disediakan, betul nggak? Ya kan? Nah itu nanti disampaikan ya sebelum dia menerima penghasilan dari transaksi itu. Kalau misalkan merchantnya, Pak, saya punya namanya surat keterangan bebas SKB, atau pemotongan pemungutan, silahkan ya disampaikan kepada siapa? Marketplace-nya. Nah, informasi-informasi seperti itu kan sangat penting. Termasuk ketika dalam proses perjalanannya ternyata peredaran brutonya itu melebihi dari 500 juta. Bikin lagi surat pernyataan. Keuntungannya apa? Ya itu tadi. Kalau misalkan nyata-nyata secara kondisi sebenarnya peredaran brutonya di bawah 500 juta, ya si marketplace nggak akan melakukan pemungutan 0,5% karena sudah ada surat pernyataan. Kalau memang nature-nya perusahaan itu mendapatkan ya surat keterangan bebas, kalau disampaikan kepada si marketplace juga tidak akan melakukan pemungutan. Itu. Jadi semua ini akan diberikan kemudahan. Ini salah satu bentuk ya support dari pemerintah hadir terhadap pelaku UMKM yang masuk di dalam dunia digital untuk transaksi ekonominya. Supaya merchant ini terus maju dan sukses ya. Betul, iya. Jadi yang harus kita siapkan pun mudah saja ya, sebenarnya sehari-hari sudah ada ya. Seperti NIK kalau bagi orang pribadi ya. Kemudian kalau pada usaha tadi NPWP, kemudian alamat ya tadi ya. Alamat korespondensinya kan. Kemudian tadi kayaknya sudah di-spill ya tadi, biar tidak dipotong ya langsung ya. Barusan ditunda sebentar langsung di-spill ya, nggak sabar nih kayaknya. Di mana kemudahannya langsung di-spill ya oleh Pak Dedik ya. Jadi kawan pajak itu nanti jangan lupa untuk menyertakan atau menyampaikan surat pernyataan
sampai peredaran usahanya sampai dengan 500 ya. Sampai 500 pakai ya. surat pernyataan. Ya, bagi yang orang pribadi ya. Iya, orang pribadi. Kalau nanti dia di atas 500 juga disampaikan surat pernyataan tadi ya kan. Ya, karena sesuai dengan batasan ya, batasan 500 itu kan tidak dikenakan pajak ya. Oleh karena itu sampai dengan 500 untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi jangan lupa menyampaikan pernyataan supaya tidak dipungut nih kawan pajak ya untuk PPh-nya. Namun nanti untuk kemudahan kawan pajak nih ya tadi ya, supaya nanti dibantu pungut nih oleh marketplace-nya, menyampaikan yang pernyataan bahwa sudah sampai 500 ya. Iya betul. Oke, siap. Berarti nanti kawan pajak ini sudah ready nih berarti ya, persiapannya udah nih berarti kan ya. Kemudian setelah nih sudah siap nih, marketplace-nya udah jadi nih, udah launching nih. Kemudian kan ada yang beli. Nah, kemudian tadi kan ada pajak yang ternyata kita udah lewat 500 nih, atau wajib pajak badan kan sudah mulai bertransaksi nih. Nah, sebenarnya kapan posisinya PPh-nya dipungut tuh Pak Dedi tuh? Kan ada PPh-nya tadi kan ya, kapan dipungutnya tuh? Ya sebenarnya kalau transaksi ini namanya transaksi kan terus berjalan ya. Iya betul. Bahkan harapan dari pembeli itu kan mendapatkan omset yang sebesar-besarnya, mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, dikaitkan dengan kebijakan ini bahwasanya ketika wajib pajak orang pribadi khususnya dulu ya, orang pribadi dulu misalkan tadinya omsetnya masih di bawah 500 juta, terus kemudian berikutnya sudah naik misalkan menjadi 575 lah ya, naik gitu ya. Berarti nanti untuk berikutnya dia harus menyampaikan surat pernyataan itu bahwasanya omsetnya sudah melebihi dari 500 juta. Tapi kalau dia konsepnya di bawah 4,8 nanti kan ada cerita lagi nih ya kan, 4,8 miliar ada cerita lagi. Pak, gimana kalau saya omsetnya sampai akhir tahun ini masih di bawah 500 juta misalkan. Awal tahun berikutnya buat lagi surat pernyataan. Bahwasanya apa istilahnya, pernyataan peredaran brutonya ya selama tahun yang sebelumnya itu di bawah 500 juta. Dengan tujuan tadi kalau wajib pajak orang pribadi kan nggak perlu dipungut. Ya, betul, ya kan, 0,5% ya. Betul. Tapi kalau nanti sudah lewat dari 500 juta ya sampai di bawah 4,8 miliar ya nanti mekanismenya kan dikenakan 0,5%. Iya gitu. Betul. Berarti tadi pernyataannya itu disampaikan mungkin setiap tahun ya mungkin. Iya. Kalau memang dia tidak ada perubahan-perubahannya, tapi kalau nanti ada perubahan di perjalanannya ya dia menyampaikan lagi surat pernyataan yang lebih dari 500 juta itu supaya nanti si marketplace-nya itu bisa melakukan pemungutan 0,5%. Jadi ini perlu ada apa ya bahasanya mutualisme atau komunikasi yang sinergi gitu. Informasi yang disampaikan oleh si merchant ya itu harus informasi yang benar. Betul. Supaya apa? Supaya marketplace-nya nanti bisa mengeksekusi ini sesuai dengan ketentuan. Tidak ada kesalahan yang berulang yang menyebabkan kondisi di mana nanti marketplace itu seakan-akan terbebani ya. Kita kan menghindari seperti itu ya. Jadi ada komunikasi yang harus dibangun. Komunikasi yang sebenarnya, yang jujur, yang benar, yang jelas atas tadi informasi-informasi yang disampaikan oleh si merchant. Karena kan informasi itu nanti akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Iya, betul sekali. Oleh siapa? Oleh si marketplace-nya ya. Jadi ya. Jadi nanti supaya pemotongannya benar, berarti nanti untuk pernyataan jika disampaikan nanti sebisa mungkin tepat waktu ya. Iya, betul. Baik yang tidak dipungut yang sampai dengan 500 maupun nanti yang setelah melewati 500. Supaya nanti mungkin pada saat transaksi, pada saat mau transfer ke merchant-nya, marketplace-nya nggak salah nih ya. Iya, nggak salah memungut terkait dengan transaksi itu. Iya. Nah tadi kemudian transaksinya udah jalan nih, pernyataannya sudah disampaikan, jadi sudah nih. Nah ada kan
tadi berlakunya seperti apa ya Pak? Apa sudah Merchant selesai? atau marketplace-nya Yang apa namanya marketplace-nya ya? Marketplace-nya pemungut nih sudah. Berarti kan kita nanti kalau kita menjual kan tadi ada nilai jual kita ya. Betul. Nilai jual kita nanti pungut nih ya sebesar 0,5 ya Pak Didik ya. Nah yang 0,5 tadi kan kita dapat netnya ya berarti ya, netnya di kita ya. Nah yang 0,5 tadi perlakuannya seperti apa Pak? Wah, apakah ya kan pajak kita dipotong nih. Betul. Nah apakah selesai sampai di situ selesai nih? Atau nanti apakah diperlakukan nanti nanti atau bisa jadi semacam kredit untuk kita, atau nanti kan kita kan harus lapor SPT juga nih sebagai pribadi kan, apakah nanti kita harus setor lagi nih? Nah seperti apa dong itu? Ya ini pertanyaan yang mungkin bisa membangkitkan ya untuk teman-teman yang bergabung di dalam IG Live periode ini, bahwasanya 0,5% nanti diberlakukan seperti apa. Sebelum saya menjawab ke situ, mungkin buat kawan pajak ya yang ada di Batam dan sekitarnya perlu diketahui juga bahwasanya pertanggungjawaban pajak itu kan sebenarnya kalau nggak dipotong atau dipungut pihak lain dilakukan sendiri, itu kan dilakukan sendiri. Sama seperti di sini dalam artian bahwasanya atas konsep 0,5% yang dipungut tadi ya nanti kembali ke nature dari pelaku usahanya. Ya, merchant-merchantnya itu. Mungkin kalau kita boleh klasifikasi nih ya, Bang Asmit. Tadi untuk kriteria dari merchant itu ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Kita ngomong yang wajib pajak orang pribadi nih. Dulu. Ya. Jadi wajib pajak orang pribadi itu mungkin ada omset yang sampai 500 juta, di bawah 500 juta. Di bawah 500 ya. Kemudian ada yang 500 juta sampai 4,8 miliar. Ya. Ada yang di atas 4,8 miliar. Ada kriterianya. Betul. Ya. Jadi nanti kawan pajak tinggal merefleksikan aja. Saya kira-kira dengan omset saya segini, saya masuk yang lapisan mana nih? Betul. Masuk di kelompok yang mana sebagai wajib pajak orang pribadi. Kalau di bawah 500 juta, nggak ada pajak yang dipungut oleh siapa? Oleh si marketplace. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Sepanjang tadi harus menyampaikan surat pernyataan. Jangan sampai telat, jangan sampai lupa. Betul. Terus yang kedua, yang 500 sampai 4,8 miliar, ini ada dua nih. Kalau misalkan memang merchant sebagai wajib pajak orang pribadi, dia masih dalam koridor PP 55, yang UMKM ya. UMKM yang 4,8 itu, yang maksudnya masih di dalam kelasnya itu, sesuai regulasinya ya 7 tahun itu, maka dia bisa dianggap sebagai final ya. Ya. Final. Tapi kalau dia sudah keluar dari situ, ya itu bisa menjadi kredit pajak. Terus bagaimana yang di atas 4,8 orang pribadi? Ya sama, dia nanti bisa jadi kredit pajak. Ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi diperhatikan di situ, ya sangat diperhatikan di situ untuk menentukan bagaimana perlakuan 0,5% yang dipungut oleh pihak lain tadi. Ya dalam hal ini adalah si marketplace. Bagaimana dengan wajib pajak badan? Kan? Kalau badan kriterianya nanti kan yang nggak ada di bawah 500 juta enggak gitu kan. Untuk orang pribadi ya. Jadi kalau misalkan dia konsepnya di bawah 4,8 miliar, ya kembali lagi skema yang tadi, dia masuk koridor di dalam PP 18 ya. PP berapa? 1846 diganti terus PP 55 kan ya. 2023 ya. PP-nya PP 23 PP 23 tahun 2018. 2018 saya kebalik-balik itu. Terus dirubah kan dengan PP 55 itu. Kalau masih koridornya di sana, 0,5%-nya itu dianggap final. Ya kan. Tapi kalau sudah keluar dari koridor itu, meskipun omsetnya misalkan masih di bawah 4,8 miliar untuk badan, maka itu bisa jadi kredit pajak. Kalau sudah di atas 4,8 miliar untuk wajib pajak badan, otomatis dia akan menjadi kredit pajak. Kalau boleh dilihat bagaimana konsep 0,5% ini, ya kalau kita lihat ya kadang bisa final, kadang bisa
menjadi kredit. Fleksibel ya. Betul. Kalau final kan berarti pelunasan ya, langsung pelunasan sebagai pelunasan pajak finalnya dia. Kalau kredit ya sebenarnya meringankan juga, gitu kan? Karena sebagai mengurangkan, bisa menjadi pengurang untuk PPh terutang yang setahunnya gitu. itu Iya, ya. betul. Kalau boleh saya perkecil nih berarti berarti orang pribadi nih. Orang pribadi tadi kan kalau di bawah 500 udah aman ya. Karena kalau kan 0,5-nya enggak ada ya, jangan lupa ya surat pernyataannya ya. Nah, kalau orang pribadi tadi di atas 500 sampai 4,8, kita lihat dulu nih milihnya mau UMKM apa mau yang normal, umum ya, normal ya. Nah, kalau dia UMKM jadi 0,5 tadi itu sudah dianggap pembayaran ya berarti ya. Iya, betul. Berarti nanti kawan pajak nggak perlu lagi setor lagi ya berarti ya karena sudah dipotong di marketplace-nya ya. Kecuali berarti kecuali nanti selain marketplace juga ada yang tradisionalnya ya yang itu hitung sendiri. Nah, itu makanya enaknya di marketplace di PMK 73 ini langsung disetorkan ya, dipotong, dipungut dan disetorkan. Kalau dia milih tadi yang tarif umum, berarti dia nanti kalau habis kita ngitung PPh 100 tahunnya, jadi pengurang ya. Berarti nggak di-store semua, tapi dikurangin dulu dengan yang sudah dipungut ini ya. Gitu. Nah, begitu juga dengan badan ya. Badan nanti UMKM apa yang berlaku umum. Oke, baik. Jadi, nah ini kan final ini kan kayaknya sih kalau UMKM pas nih kayaknya ya. Yang dipungut 0,5 nih ya kawan pajak ya. Yang harus dibayarkan 0,5. Selesai ya, klop. Jadi ya. bukan pajak baru lagi. Bukan pajak baru lagi ya. Tidak menambah beban baru lagi. Nggak nambah gitu beban kan. baru. Dan diberikan kemudahan juga. Iya, udah nggak repot-repot. Iya, nggak repot lagi ya. Untuk nyetor lagi, ya. Nah, untuk kalau UMKM klop ya berarti ya. Nah, misalnya nih ternyata kita nih sebenarnya bukan UMKM nih. Tapi kita tuh sebenarnya punya tanah dan bangunan nih misalnya. Saya nih misalnya saya sewakan kan di marketplace. Nah, itu kan tarifnya sebenarnya 10 ya. 10% iya, kalau sewa kan 10%. Nah, saya baru dipungut 0,5. Apa cukup 0,5 itu aja Pak Dedi? Apa ada perhitungan tuh? Nah, ya? Kalau ini kasusnya agak beda agak beda. Jadi kalau memang nature-nya atas transaksi itu dikenakan dipotong PPh final, ya kan macam-macam itu di pasal 4 ayat 2 ya, betul. Bang Asmit ya. Nanti kawan pajak bisa cek lagi ya. Apa istilahnya transaksi-transaksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final. Kalau contoh yang disampaikan oleh Bang Asmit ini sewa. Sewa itu kan kena PPh final 10%. Jadi konsep dari kebijakan ini kalau nature-nya tadi transaksi sudah final, ya sudah final, dicek kembali ketika dipungutnya 0,5%, sementara masih ada selisih 10 dikurangi 0,5% masih 9,5%, maka yang 9,5% ini disetor sendiri. Disetor sendiri. Oleh si merchant-nya. Berarti yang dipungut tadi tetap dihitung ya berarti ya? Iya, tetap dihitung. Tetap dihitung jadi bagian pembayaran yang seharusnya dibayar. Betul. Ya. Oke. Berarti nanti tidak serta-merta ya. Harus dihitung lagi ya kawan pajak ya. Berarti ya memang nature-nya berapa sebenarnya ya. Kalau tadi UMKM pas soalnya 0,5 selesai gitu. Kalau yang berlaku umum dia bisa berlaku sebagai kredit pajak. Oke, siap. Nah, kalau tadi kan yang dipotong nih. Yang bagi yang menyerah kalau orang pribadi kan menyerahkan pernyataan tidak dipungut ya. Ada nggak yang kriteria lain itu yang nggak dipungut juga? Oh iya. Ada nggak itu yang diatur di PMK ini apa? Bagaimana? Tadi kan salah satunya juga tadi pernyataan sama SKB nih yang baru di-spill nih. Jadi yang punya menyampaikan pernyataan orang pribadi menyampaikan pernyataan itu nggak dipungut ya. Sama yang ada menyerahkan SKB menyampaikan SKB juga tidak dipungut. Ada nggak yang lain juga? Iya, masih ada, Bang Asmit. Jadi kebijakan ini juga tetap friendly ya. Jadi nggak semua transaksi yang terjadi di marketplace itu akan dipungut 0,5%, enggak. Contohnya tadi 2 sudah saya spill ya. Ditambah lagi misalkan nih, kalau misalkan kita bertransaksi, kemudian atas transaksi itu misalnya pengirimannya itu menggunakan perusahaan yang berbasis berbasis
aplikasi ya, perusahaan aplikasi yang berbasis elektronik ya, yang core-nya adalah transportasi ya, yang menjadi bagian dari mitra seperti ya nggak mungkin ya saya sebutkan ya mereknya ya, nggak boleh sebutkan merek ya. Yang mitranya jadi wajib pajak orang pribadi ini sebagai mitra ya, mitra di dalam salah satu perusahaan ya, perusahaan aplikasi yang berbasis teknologi tadi ya, online tadi, maka itu akan dikecualikan. Berarti tidak dipungut ya? Karena tidak ada pemungutan. Walaupun menyerahkan jasa melalui iya betul ya. Itu. Terus selanjutnya transaksi yang berhubungan dengan tadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu bukan sewa ya, ini pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini ya. Sewa berarti sewa aja ya. Betul. Jadi menjual properti ada nggak Pak? Ya ada, namanya kemungkinan ya. Betul. Di Batam mungkin ada kali ya. Iya kan, kita mungkin karena orang baru jadi belum sempat melihat scroll kira-kira penjualan properti ini ada nggak sih lewat marketplace gitu kan. Nah kalau kondisinya seperti itu dipastikan dia tidak dilakukan pemungutan oleh si marketplace. Selain itu ada terkait dengan penjualan emas perhiasan, ya emas batangan. Yang menjual siapa? Ya bisa pabrikan, bisa pedagang emas, gitu kan. Pokoknya pelaku usaha itu, yang mana itu sudah istilahnya disimplifikasinya dengan ketentuan yang ada. Jadi nggak perlu dilakukan pemungutan oleh si pihak marketplace. Ada lagi ya terkait dengan penjualan apa itu namanya pulsa ya, kartu perdana. Iya kan, kartu perdana masih ada loh. Bang Asmit itu di sini kan, kalau Bang Asmit kan pasca bayar kali ya, belinya langsung paketan gitu. Tapi di luaran sana ada masih pelaku usaha di bidang seperti itu ya, penjualan pulsa atau kartu perdana yang melalui marketplace, dia masih bisa. Jadi kalau memang dia seperti itu ya dikecualikan juga. Gitu. Iya. Tadi ada macam-macam kriteria ini yang tadi dipungut ya, berarti selain pernyataan SKB juga ada kriteria khusus ya, yang betul. Tidak dilakukan pemungutan seperti tadi pengalihan tanah dan bangunan, penjualan emas batangan dan hiasan ya, sama salah satu tadi pulsa ya, pulsa kartu perdana itu ya. Nah kan tidak dipungut nih, apakah memang tidak dikenakan pajak sebenarnya? Kan enak sekali ya kalau tidak dikenakan ya. Itu nanti fairness-nya kemana gitu itu kan. berarti keadilannya nggak ada ya. Keadilannya nggak ada. Ya, prinsipnya seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya pertanggungjawaban pajak itu bisa dilakukan melalui pemotongan pemungutan atau store sendiri. Jadi kalau seandainya kawan pajak ini ya, pelaku usaha ya, merchant, dalam hal melakukan transaksi yang dikecualikan pemungutan tadi, bukan serta-merta dia tidak bayar pajak. Berarti dia tetap ya akan membayar pajak dengan mempertanggungjawabkan melalui di SPT atas penghasilan-penghasilan yang diterima. Jadi kita di kesempatan ini kami ingin meluruskan juga buat kawan pajak yang mempunyai usaha ya nanti di bidang online seperti ini, diupayakan bahwasanya ya intinya penghasilan itu ada pajaknya, kecuali kalau di undang-undang menyatakan itu bukan objek pajak ya. Gitu. Baik. Jadi nanti walaupun tidak dipungut, nanti kawan pajak mesti memungut sendiri ya. Iya betul. Siap. Mempertanggungjawabkan sendiri ya di dalam SPT-nya. Iya baik. Ini mungkin mendekati akhir nih. Nah kan bagi kawan pajak tadi kan sudah dipungut nih, kan otomatis nanti akan menyampaikan SPT tahunannya ya. Kan sistem kita kan self assessment ya. Betul. Bisa jadi kita diuji. Nah untuk membuktikan bahwa kita sudah dipungut tuh apa buktinya? Iya. Kalau bicara pajak memang harus jelas ya. Iya. Masalah uangnya, arus kasnya udah sampai mana, dokumennya harus jelas, seperti apa dan sebagainya. Di kebijakan ini ya, di kebijakan ini sudah diatur bahwasanya dokumen tagihan yang diterbitkan oleh si marketplace tadi itu dianggap sebagai bukti pungut. Jadi dipersamakan bahasanya gitu. Dipersamakan.
Jadi nanti merchant-merchant ini bisa melaporkan dari bukti potong yang diterbitkan ya berupa tadi dokumen tagihan. Tinggal nanti dipastikan saja nilainya benar atau tidak gitu kan. Pak, kalau nilainya ada yang nggak benar gimana? Nggak usah khawatir. Jadi ada skema namanya pembetulan atau penggantian. Nah, penggantiannya gimana? Ya pastinya si merchant sama marketplace sudah tiktokan dong. Betul nggak? Ini ada aplikasinya, bukan seperti zaman batu gitu kan. Di aplikasinya sudah terlihat, oh ketika dia ingin membetulkan, ya menggantikan, oh nilainya nggak sama nih dan sebagainya, bisa melalui aplikasi yang disediakan oleh si marketplace. Jadi kalaupun ada perubahan tentang transaksinya bisa jadi berubah nilainya. Betul. Ataupun nanti ada transaksi yang batal ya. Itu masih bisa dilakukan perubahannya. Jadi tidak serta-merta langsung harus begitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk membetulkannya ya. Berarti sudah ini ya, sudah ada ya. Dan buktinya pun mudah saja ya, bukti transaksi yang ada dari marketplace ya. Marketplace tadi. Gitu. Jadi kemudahannya sudah terlihat jelas ini. Banyak loh ya. Obrolan singkat ini kita dapat banyak manfaatnya gitu. Jadi tadi kita nih sudah nih, kalau tidak kerasa nih ya, berarti tadi udah kriterianya, aturannya secara bagaimana nih, intinya sudah dapat nih. Terus aturan mainnya seperti apa, kemudian cara pemotongannya seperti apa. Ini kayaknya sudah kita bahas semua nih ya Pak Dedik ya. Iya betul. Baiklah. Jadi ini juga kita kayaknya sih waktunya juga 30 menitnya sudah nih ya. Tapi satu hal nih Bang Asmit. Mungkin dalam kesempatan ini yang tadi kita bicarakan di awal ya, bahwasanya informasi yang disampaikan oleh si merchant kepada marketplace itu harus informasi yang benar, ya kan, informasi yang jelas, informasi yang bukan tipu-tipu lagi. Ya, dunia kita kan dunia tipu-tipu katanya, tapi kalau bicara pajak nggak bisa tipu-tipu lagi ya. Semua sudah dikepung. Oleh karena itu si marketplace ini punya kewajiban. Punya kewajiban. Selain memungut, dia harus menyetorkan, ya kan? Selain menyetorkan, harus melaporkan. Marketplace-nya pun harus melaporkan. Betul, ya. melaporkan di dalam SPT unifikasinya kan. Nanti termasuk informasi-informasi yang didapat dari tadi siapa namanya, dari merchant-merchantnya. Nah mungkin merchant nggak perlu khawatir ya, data informasi yang disampaikan kepada marketplace itu jangan-jangan nanti disebarluaskan. Enggak ya. Jadi sudah ada kerahasiaan. Ya. Di kita sendiri setiap data dan informasi tidak serta-merta kita informasikan kepada yang pihak tidak bertanggung jawab. Tapi ini semua informasi ini demi untuk menjaga bagaimana data di Indonesia itu bisa data yang baik dan benar. Siap. Gitu. Jadi keamanan datanya pun dijaga sekali. Dijaga sekali. Jadi tadi ada marketplace-nya pun harus menyampaikan SPT ya berarti ya. Jadi uang yang dipungut tadi jangan takut kemana-mana ya, berarti sudah pasti aman disetorkan ke kas negara ya, dan dilaporkan melalui SPT. Baik. Kayaknya sih udah ini ya, hampir semua ya, udah semua ya kayaknya kita kupas ya. Mulai dari itu tadi ya, awalan bagaimana memulai usahanya, sampai ke dengan menyampaikan data-data surat pernyataan, sampai dengan kita menyimpan bukti pemotongannya ya berupa tagihan tadi ya. Baik, mungkin ada yang mau tambahkan lagi Pak Dedik? Ya mungkin pesan terakhir ya buat kawan pajak yang masih setia mengikuti itu, bahwasanya kebijakan dari PMK 37 ini 2025 ini, sekali lagi pajak yang diatur ini bukan hal yang baru ya. Kalau kita bicara masalah transaksi elektronik, justru ini dimudahkan. Kita tidak bisa ya menjauh dengan kemajuan teknologi ini, tapi kita harus memanfaatkan teknologi ini. Perkembangan teknologi akan berdampak terkait dengan perkembangan ekonomi. Jadi kawan pajak jangan khawatir, terus berkarya, terus berinovasi, ikut terlibat di dalam transaksi digital ekonomi ini. Siap, terima kasih. Nih, mungkin saya izin menyimpulkan sedikit ya, merecap lagi ya. Jadi untuk di PMK 37 tahun 2025 ini mungkin nanti bukan merupakan pajak baru ya, bukan merupakan beban baru ya, tapi pengaturan untuk mempermudah kawan pajak yang bertransaksi di marketplace ya.
Kemudian juga tarifnya tadi 0,5 dan itu akan menjadi bagian dari pelunasan pajak ya, pelunasan pajak. Kemudian juga jika bertransaksi tadi kita lihat nature-nya lagi ya. PPh finalnya itu sebenarnya ketentuan pajaknya berapa. Dan itu jadi 0,5-nya diperhitungkan sebelum melaksanakan kewajiban yang sesuai nature-nya tadi. Kemudian juga yang terakhir mungkin simpan dokumen tagihannya karena itu akan menjadi bukti pemungutan PPh-nya ya. Baik, mungkin semuanya sudah ya Pak Didik ya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ini. Bagi kawan pajak semua, terima kasih telah mengikuti IG Live kita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan pada episode kali ini dapat memberikan pencerahan bagi kawan pajak, tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik, juga mungkin dapat membantu kawan pajak untuk mengatur arus kasnya mungkin di situ, dan juga bisa merencanakan strategi bisnisnya lebih baik lagi. Mungkin demikian dari kita berdua ya Pak Didik ya. Tanya jawab ya. Mungkin ada nggak pertanyaan dulu? Ada nggak kira-kira pertanyaan yang muncul gitu? Oke, kita lihat dulu ya, mungkin ya di sini ya. Wah, ini sudah banyak sekali nih. Oke, kita lihat dulu. Jadi prinsipnya di sini saling sapa nih. Oh gitu ya. Oke, kayaknya karena kita baru perkenalan ini ya. Iya. Kita orang baru ya di sini. Iya, kayaknya ini keluarga baru. Saling menyapa kita ya. Keluarga baru di Kanwil DJP Kepulauan Riau ini. Dan pastinya sekali lagi ya, mungkin tadi informasi yang kita sampaikan ini pemerintah ya hadir bagaimana mengatur atau menegakkan keadilan ya terkait dengan transaksi baik yang konvensional maupun yang secara elektronik. Oke, ini ada ini terputus ini. Ada info untuk pemadanan nomor KTP. Seperti apa ya. Ya, kalau ini penting di luar topik ya, tapi di luar topik ya, mungkin kita jelaskan sedikit ya. Iya. Untuk yang pemadanan NIK dan NPWP itu penting sekali ya Pak Didik ya. Iya, betul. Karena nanti kedepannya kita menggunakan NIK itu sebagai NPWP. Jadi harus dipadankan. Kenapa? Karena kita menyamakan data antara Dukcapil dan data yang ada di DJP. Betul. Sehingga menjadi padan atau valid ya di sana. Nah, kedepannya kita menggunakan NIK sebagai NPWP. Ketika kita bertransaksi ditanya NPWP, maka kita menggunakan NIK sebagai NPWP ya Pak Didik ya. Dan juga nanti karena sekarang sudah berlaku aplikasi Kortek ya. Nah, nanti untuk pengenalnya di sana bagi orang pribadi itu adalah NIK. Nah, makanya maka dari itu penting untuk melakukan pemadanan NIK-nya jadi NPWP. Dan juga jangan lupa untuk melakukan aktivasi NIK-nya, NIK-nya di Kortek. Betul. Nah, kemudian juga nanti ini mungkin ada pesan sponsor nih, karena udah ada pertanyaan nih, ada pesan sponsor. Nyambung ya dikit ya nanti ya, nambung sedikit. Jadi untuk pemadanan NIK ini aktivasi akun ini juga jangan lupa setelah bisa login nanti jangan lupa untuk mengaktifkan KO DJP-nya ya, melakukan permintaan sertifikat digitalnya melalui permohonan kode autentifikasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu pesan sponsornya udah tersampaikan nih Pak Deddy. Aman dong ya. Nah, jadi apakah ini ada lagi Pak Deddy mungkin berhubungan dengan pemadanan? Adakah lagi atau hal yang lain yang mungkin wajib pajak atau kawan pajak perlu tahu nih yang di spill? Iya ya, pastinya di tahun 2025 ini banyak hal baru nanti ya yang perlu dikenali ya oleh kawan pajak yang ada di Batam dan sekitarnya. Jadi siap-siap aja tonton IG Live-nya kita siap ya. Nanti tidak hanya hari ini ya IG Live kita ya, nanti nanti kedepannya akan ada IG Live lagi yang mungkin membahas yang lebih menarik lagi ya. Kekinian lah. Siap. Baik. Terima kasih Pak Dedik atas sama-sama, ilmu-ilmu barunya, pencerahannya kita pada sore hari ini. Sama-sama. Kepada wajib pajak juga terima kasih banyak telah menyaksikan IG Live kita pada sore hari ini sampai dengan akhir kata. Mohon maaf atas salah-salah kata yang kita lakukan ya pada IG Live kita pada sore hari ini.
Saya Ari Asmid dan Pak Dedik mengundur diri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.